Jadi ada Indonesia coy. Hahaha. Jadi masuk di video terbarunya Tuan Buas ya. Jadi Tuan Buas itu ngebuat sebuah video yang wholesome banget, dimana katanya mengobati 1000 orang buta agar bisa melihat untuk pertama kalinya katanya kan. Yang mana ini langsung menuai respect dari banyak banget orang ya kan. Ya bayangin dia ngebantu orang-orang untuk bisa melihat gitu. Tentu ini sesuatu yang precious banget lah ya kan. Dan lagi yang menarik dari 1000 orang ini itu bukan cuman orang-orang yang ada di suatu negara gitu. Jadi bukan orang Amerika aja, tapi bahkan di seluruh dunia, bahkan Indonesia tadi masuk ya kan, orang Indonesia pun ada gitu. Jadi ini bermula ketika sebuah tweet MrBeast pada 16 Januari lalu ya kan. Katanya video minggu lalu itu akan beda gitu katanya dibanding video kami yang biasa. Jadi dia lagi mencoba gaya baru dan pacing baru untuk video editingnya. Jadi memang kayaknya dia baru ngerekrut Hillier Smith ya. Ini gue nggak akan melebih-lebihkan, tapi ini salah satu editor profesional yang terbaik gitu, salah satu yang terbaik di dunia saat ini ya. Cuman ya buat videonya yang terbaru itu ngobatin 1000 orang tadi itu masih gak nyangka sih, karena di sebelumnya dia sempat curhat kalau mereka merencanakan sebuah video tentang balon udara katanya, jadi bukan ngobatin orang buta ya kan. Di sini MrBeast curhat kalau ketika mereka ingin syuting lah gitu, tiba-tiba entah dari mana gitu Joe Biden terbang di bandara tersebut ya kan. Dan akhirnya barang-barang mereka beserta balon udaranya itu disita sama Secret Service-nya Biden gitu. Jadi dengan pasukan pengawal Biden itu menyita balon udara mereka, akhirnya mereka dia curhat ya kan, why life is so hard gitu. Mereka lagi sial gitu, tiba-tiba ternyata ada Biden di bandara tersebut dan akhirnya mereka gagal syuting ya kan. Jadi gua kira tentang itu, tentang balon udara ternyata, tapi ternyata malah video yang dia maksud beda itu adalah video yang itu tadi ya, yang 1000 blind people see for the first time katanya. Di sini dia juga menceritakan kalau video dia berhasil ngetop 1 dari 10. Jadi nomor 1 dari 10 video yang dia upload yang terbaru ya kan, dan dalam 5 jam 3 menit aja itu udah mendapatkan 12,6 juta view. Jadi bagi YouTuber ini adalah sebuah challenge ya, menantang diri sendiri. Makanya orang sering bilang ya kan, kalau nge-YouTube tuh sebenarnya yang lu lawan bukan orang lain tapi diri lu sendiri. Lu harus bisa nge-outperform video-video yang lu upload sebelumnya. Jadi ketika video lu berhasil nomor 1 dari 10 kayak gini yang dimaksud MrBeast ini, gua langsung connect gitu maksudnya. Yap, memang feels good lah, berasa menang lah ketika video lu berhasil jadi ranking 1 ya kan. Dan selain itu juga videonya mempunyai positive impact bagi 1000 orang di seluruh dunia ya kan. Mereka bisa melihat jadinya dari orang buta gitu dibantu sama MrBeast sampai mereka bisa ngelihat lagi. Jadi ya, mungkin ini akan menjadi inspirasi baru buat YouTuber-YouTuber lain ya. Dan ya kalau memang ada orang nanti yang mau meniru hal seperti ini, gua rasa itu adalah tiruan yang positif ya kan. Ya bayangin kalau misalnya makin banyak orang menolong orang gitu ya, walaupun di kontenin rasanya masih apa sih, kalau sebelum-sebelumnya kan cuma ngasih uang, ngasih apa gitu ya. Maksud gue kalau misalnya uang kan dia bisa habis gitu, bisa hilap atau gimana, tapi kalau misalnya kayak gini ngobatin orang yang nggak bisa melihat sebelumnya, itu dampaknya lifetime atau seumur hidup buat orang tersebut ya kan, dirasakannya, dan dia pun bisa melihat, dan mungkin karena dia bisa melihat dia jadinya bisa bekerja dan semacamnya. Ya, kebaikan-kebaikan seperti ini rasanya nge-restore kepercayaan kita terhadap humanity ya kan, setelah kadang ngelihat hal yang degenerasi gitu. Dan ya, keren lah pokoknya MrBeast ini atau Tuan Buas ini. Kalau bisa dibilang pahlawan, sebenarnya dia ini udah bisa dibilang seorang hero ya kan. Dia benar-benar mengeluarkan uangnya gitu untuk ngebantu ke orang lain. Gue inget waktu dulu dia pertama kali dapat sponsorship ya kan, ketika dia pertama kali mendapat sponsor, dia kalau nggak salah dikasih 10.000 grand, 10 grand atau 10.000 dolar gitu sama sponsornya untuk gaji, untuk bayaran dia. Tapi sama dia 10.000 dolar tersebut justru dibikinnya konten dan dia bagiin langsung ngasih 10.000 dolar tuh ke seorang homeless gitu, atau seorang yang nggak punya rumah ya kan. Justru konten tersebut malah meledak dan mendatangkan dia lebih banyak sponsor. Dan di video berikutnya pun dia terus membagikan uang tersebut. Dan ya kayak sebuah circle lah gitu, ketika dia ngabisin banyak uang untuk berbuat kebaikan atau jadi bahan konten dia ya kan, untuk modalin konten dia, malah lebih banyak yang datang gitu. Jadi ya bener-bener circle yang keren lah. Dan ya gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di komentar. Dan sekian dulu, sampai ketemu di video lainnya.